Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Surup Kertas yang kental ing jurune telah. Cerita ini ditulis oleh Simple Man, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Surup. Si pengumurah tanpa yakin tetap. Cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudarinya yang mengalami batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai akhirnya terbongkar semua bahwa ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Waktu itu hari sudah mulai petang, orang menyebutnya waktu surup. Sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap. Dan pada jam-jam seperti itu sesuatu yang asing sedang merayap keluar, waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, semuanya orang baik, Mas. Tapi memang dari garis keturunan kakek beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Usaha keluarga itu berdagang. Tidak ada yang aneh, tidak ada. Sampai Pak Ade membawa perempuan itu. Perempuannya nanti jadi bude saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke pawon. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang, namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. Duh, Pak Demu belum pulang, tolong panggilkan Budemu, sudah waktunya untuk makannya. Hanif terdiam lama, ia seperti melamun, namun kemudian gadis kecil ini mengangguk berjalan pergi. Kamar Pak D berada di sisi kanan bila berjalan dari arah dapur. Langit sudah gelap terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun, ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D, apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat sebelum memberanikan diri mengetuk. Ia mengetuk, tidak ada jawaban. Bude, ini Hanif, sudah waktunya untuk makan. Masih tidak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu, namun dari dalam ia mendengar nafas mendengus, seperti mengeram. Anehnya meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti, ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tidak tahu harus bertanya pada siapa. Di sana meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kamar kapuk. Hanif hanya diam. Suara mengeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai tegel, bau apak dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tidak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut, namun kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. Bude. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, mengeram persis seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil. Pelan.
Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang di sudut kasur. Namun sayang sekali gadis itu tidak bisa menjangkaunya kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang menimbulkan suara berkeriat yang cukup keras. Ia tidak mau mengganggu Bude, namun di lain hal ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apalagi beliau sedang sakit ataukah beliau sedang... Hanif pun naik ke atas kasur. Suara keriat panjang terdengar, namun Bude seperti tidak peduli. Ia masih mengeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude ia tiba-tiba tidak lagi mengerang. Tubuhnya diam tidak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. "Bude, bapak ngingkin kulo." Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai merasa takut. "Nah, Bude mau minta tolong. Mendekatlah, tidak usah takut ke sini." Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak ke atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba mencengkeram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif yang menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak Ade menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak Ade meminta Hanif agar kembali dengan yang lain, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput serta rambut panjang acak-acakannya. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai. Persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan, tapi Hanif tidak pernah menceritakan kejadian ini. Simbang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tidak hanya jadi perbincangan keluarga, tetapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada dua orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal entah bagaimana. Di salah satu kuburan mereka menemukan wanita ini berjongkok. Prosesnya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, dua orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Di saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjemput tanah kuburan lalu memasukkannya ke dalam mulut. Melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya, tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak Ade mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, istri dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tidak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meski begitu tidak ada yang berani menegur, bahkan Pak Ade sendiri seolah-olah tidak melihatnya. Hanif dan istri beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkeram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat seperti orang yang sudah lama tidak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu Hanif tahu bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak Ade, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak Ade bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak Ade yang baru saja bangkrut, ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh.
Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kambing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak De harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentan kejadian ganjil seperti tidak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami ini. Disinilah semua dimulai. Nah, kamu gak pulang, gak kangen sama Bule? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya, Nduk, biar rumah gak kosong. Kosong bagaimana sih, Bule? Pak Adi dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, heningnya cukup lama sebelum ia berkata, Pak Adi baru saja gak ada. Gak ada ya opo? Dawa ceritanya mulai dilok ya. Istri mematikan telepon melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak Adi pecah. Boleh mau kita pulang, Mbak? Bude pergi, katanya ada masalah di rumah. Pak De terus manggil-manggil nama kita sebelum dia gak ada. Beneran tak? Istri mengangguk, buta dengan apa yang sedang terjadi hari itu juga. Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang, namun tidak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tidak bercerita pada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak De melambai-lambaikan tangan. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya Hanif baru tahu bila Pak Ade kabarnya sudah meninggal. Meskipun dalam harapan Hanif, Bule cuma berbohong agar mereka pulang, bagaimanapun setelah apa yang terjadi Hanif masih merasa yakin bahwa Pak Ade orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya. Ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu, tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian surup saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tunggu saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tidak bisa melihatnya namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun surup itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tidak biasanya ia seperti itu. Tidak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tidak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah sampai akhirnya ia tidak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia tidak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersamaan dengan adiknya melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tidak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan ibu. Ibu mengeram, menjerit lalu berkata, "Rumah ini bukan milik kita, pergi sana."
Tak lama ia menggigit leher bapak, merobek daging di pundak membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan dagingnya tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tidak henti-hentinya menatap ke langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu, namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Rumah ini tidak benar, perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surup di sini." Hanif yang meskipun masih kecil ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama lelaki parubaya itu menuju ke kamar Pak Ade. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk dibantu oleh bapak mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pak Ade dan Bude dulu tidur. Di sana mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki itu lalu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa, setelah itu beliau pergi. Konon Hanif mulai merasa ada yang aneh saat menjelang maghrib bapak akan masuk ke kamar Pak Ade menguncinya, tidak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tidak bisa lama-lama. Sebaliknya kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi dari lubang kunci. Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pak Ade lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan bapak. Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat tidak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tidak dikenal. Terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu tidak ada lagi hal yang mengganggu ibu, namun ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu kemudian Pak Ade datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak. Ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertama ia melihat bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya, namun Hanif ia abai dengan peringatan adiknya itu. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tidak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pak Ade, dan Bude. Ada satu hal ganjil di mana hari ini Bude tidak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal orang-orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat menyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal, walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak Ade yang menatap lurus, kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang tidak ada yang bisa didengar.
Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D tiba-tiba. Kepala Bude menoleh bergerak pelan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotot. Ada senyuman yang aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum. Meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasakan ketakutan. Ketakutan yang tidak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak berapa lama Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sambil menahan tubuh bapak agar tidak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi tidak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah, mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak D dengan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tidak berhenti melotot pada bapak dan ibu. Di luar langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum memulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi, namun dirinya tidak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang diri. Tidak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi, namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat, perasaan tidak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat sesaat dalam isi kepalanya bayangan wajah tua. Sesosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam dengan kulit keriput. Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat istri adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng, ia tidak mau menceritakan ini. Istri kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon sebelum berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil tepat di sampingnya. Ada istri sedang sibuk menulis. Tidak berapa lama wajah ibu menoleh melihat Hanif, begitu pula dengan istri yang seperti penasaran kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib, konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tidak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melakukan apa yang baru saja terjadi. Meski tidak bisa diterima oleh akal, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya istri. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang lelaki yang tempo hari datang ke rumah ini membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu. Surupe kudu diresiki. Dari kamar diam-diam Hanif mengamati lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak D dulu. Menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali nampaknya beliau tidak mau.
Setelah itu bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana bapak kembali bertanya, "Apa gak apa-apa kalau semua tahu? Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar gak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk lalu menyuruh semua orang untuk duduk. Di sana bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambek Bude." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tidak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik Bude. "Besok rumah kita akan dibersihkan sama Mas ini. Mbak sama Adi nanti tinggal di rumah Bule dulu, hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti meski ia belum paham tentang Bude dan apa yang dilakukan di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada dalam suasana yang tidak mengenakan dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri bersalaman. Ia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak agar menyimpannya di kamar saja, jangan sampai hilang karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Ia mengenakan helm lalu menyalakan motor dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk kemudian mengunci pintu. Malam ini angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tidak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, jangan lupa kunci jendelanya," ucap Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara dari jendela. Hanif menoleh melihat 2 jendela yang tadi yakin sudah dikunci tampak terbuka dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri. Ia melihat adiknya Isti sepertinya sudah terlelap di dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat-saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara berkeriak panjang. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat. Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam almari sebelum ia merasa bayangan hitam melintasi jendela. Hanif menoleh namun tidak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar. Hanif menoleh ke jendela. Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras. Siapa sangka akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu, lari tunggang langgang ke atas kasur kapuk sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Namun Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu, namun anehnya ia tidak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti yang tidak mendapatkan jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini memilih kembali untuk tidur sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tidak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat 2 adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang di malam-malam buta seperti ini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Ya mas, harus aku bawa sekarang." Iya sebentar.
Monggo Pinara. Lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja. Setelah itu ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum kepada Hanif. Tak lama bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. Ya sudah, aku pergi dulu, besok aku akan kembali, kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi ia mengabarkan, Edi, Mas Edi mati dilindas truk bengi. Saat itu Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat suara tolongnya ia dengar semalam rupanya sama persis seperti suara teman bapak. Mas Edi jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya. Apa itu benar-benar Mas Edi? Apa gitu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi. Jam 8 malam Mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak tertolong, kepalanya pecah sampai otaknya tercecer. Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendalih seperti menolak semua ini. Tapi semalam orangnya kesini kok. Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tidak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang? Untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua. Tidak lebih besar dari rumah miliknya, rumah milik Mas Edi. Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuk peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak lalu berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya sekitar 20-an. Masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat dengan wajah keriput serta rambut putih beruban. Ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi, sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi bila saja anak itu tidak menemui ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan istri duduk di pangkuan ibu. Tidak jauh dari tempatnya bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun. Menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mengatakannya, Sudah lama tidak ada manusia yang sanggup puasa surup. Sekarang ceritakan apa yang ada, yang belum aku ketahui, karena Edi itu bisa menjaga amanah. Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan istri. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu pada ibunda Mas Edi, persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak, Hanif tidak pernah tahu. Seakan-akan hal ini tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lantas apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah. Waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikannya.
Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan istri kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tidak terlalu besar itu terbujur seseorang yang ditutup oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Hanif. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali ia membuang muka. Seperti wajah Mas Edi tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya sebelum bapak pergi pamit. Ibunda Mas Edi mengatakannya, "Biar ku beritahu dulu mereka, Edi pasti punya alasan mau menolong. Nanti ku beri kabar ya." Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak Ade dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya, apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu. Tak lama bapak pergi berpamitan pada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi yang mulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak. Setelah keluar dari pagar sebelum menghilang dari pemandangan, di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta istri mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Minah tetangganya. Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar sementara ibu pergi bersama dengan istri. Hanif mengangguk lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya seorang diri. Di dalam kamar ibu tidak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas, sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan, semakin lama semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar, matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun anehnya saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tidak ada seseorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar kenapa rumah tidak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sendiri. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu yang sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil itu mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang, telapak tangan terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu lalu menariknya perlahan-lahan, tapi rupanya tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal sebelum suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya di samping sisi pintu yang tidak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek yang membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan, dengan kulit-kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tidak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap, ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong istri. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama.
Khawatir tak lama setelahnya bapak meraih segelas air dari meja meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. Duh, kamu ngapain tidur di atas tanah dapur sendirian? Hanif tidak menjawab, ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu seperti ingin berbicara dengan dirinya, namun Hanif tidak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu Hanif seperti tidak bisa menjawab, bibirnya keluh entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu pergi. Tak lama istri adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit-langit rumahnya saat adiknya kemudian berkata, Mbak, maksudnya apa? Kamu ngomong ada Mas Edi gitu. Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. Memang Mbak ngomong begitu? Tidak cuma itu Mbak, Mbak juga ngomong katanya ada Bude datang gendong anaknya hilir mudik di depan kamar. Lalu bapak tahu? Istri yang menatap Hanif menggeleng. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? Masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya tidak sungkan untuk mencelakai orang biasa. Tapi dilihat dulu ya, bila memang sudah tidak bisa dibendung, kalian harus pergi. Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka yang mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bau-bauan yang sama sekali tidak menyenangkan. Tercium lagu dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setampak besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun-daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tidak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tidak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tambah. Tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu, namun bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karo yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih untuk apa benda seperti ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tidak percaya sebenarnya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tidak hanya kamarnya saja, namun di beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan di salah satu di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba seperti biasa setelah belajar bersama ibu. Hanif dan istri berniat untuk tidur. Belum beberapa menit Hanif tertuju pada tampah yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya untuk apa benda seperti ini. Tidak lama Hanif menyadari istri adiknya sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tidak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tidak enak karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pak Ade dan Bude pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediaman yang terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif ini seperti ada sesuatu yang terusik akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif tidak berusaha untuk mencari tahu, ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya. Membelakangi pintu berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Ia tidak mau menoleh, tidak mau menoleh. Nyatanya siapapun itu tidak mau pergi. Ia justru mendekat karena suara langkah kakinya terdengar mengambang memenuhi seisi kamar.
Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajahnya di sisi bantal, lalu sentuhan di kulit kakinya terasa. Bagai tersengat listrik, gadis itu mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh, mengerjap berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat karena tidak mendapati siapapun ada di dalam kamar ini kecuali dirinya dengan istri adiknya. Terdiam membeku untuk sesaat, Hanif melihat ke sana kemari menyapu seluruh bagian kamar. Tidak ada apapun di dalam sini kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya bayangan asap dan kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecipuk. Gadis kecil itu termenung mematung sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa, semakin dilihat semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejejak tetesannya mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk namun tidak melihat apapun di sana kecuali gelap di bagian bawah ranjang. Sampai bau tidak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang, tempat di mana ia melihat dua kaki sejajar berdiri entah sejak kapan. Ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tidak bicara, hanya dia mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu menengadah. Tempat ia melihat seseorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimbah darah dengan wajah hancur lebur. Hanya darah yang keluar dari sisi bagiannya membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian dadanya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tidak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air. Meminta Hanif untuk meminumnya, mengambil sebutir telur itu lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut dan di sana Hanif dan ibu bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar, aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah tidak mau melihat hal ini. Hanya di kamar kosong itu dan kamar ini bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya kalau rumahmu ini sudah dalam kondisi celaka. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Ada apa dengan Bude Mundo? Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tidak menjawab. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke satu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan istri melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang diminta tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah, namun belum ada sehari kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lain. Di saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pak Adi dan Bude datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan, pertanda Sorop akan datang. Hanif duduk di meja belajar melihat istri yang mengaku gemetaran. Mereka berdiri dari tempatnya lalu berjalan menuju ke tempat itu. Kamar bapak ibu sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping istri. Sementara tepat di hadapannya, Bude sedang melihat mereka tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan yang berlimpah ruah, hanya Pak Ade yang tidak ada di sini. Semenjak kematian bapak dan ibu, Pak Ade menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tidak ditolak oleh Bule karena ia tidak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pak Ade dulu.
Ketidakhadiran Pak Ade di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok, ia selesai lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri. Sebelum berhenti di muka pintu, Hanif menoleh melihat pintu kamar Pak Ade. Melihat tidak ada satupun orang di lorong, Hanif melangkah ke pintu kamar Pak Ade. Di sana ia menunduk mengintip apakah dia masih melakukan hal yang sama. Rupanya Pak Ade masih melakukannya, menyantap makanannya tanpa menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam, ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai, awal dari salah satu ritual memulai dan menjalankan tradisi puasa sorop yang dilakukan Pak Ade dan Bude selama ini. Sorop iku iso gawe balak bencono. Hanif melihat Pak Ade di balik pintu yang terbuka yang mengatakannya. Pak Ade mulai ya Sinom, ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pak Ade tidak bisa mati, ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini, dan dosa bapak ibu saya kepada Bude. Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelum-sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak surup tadi bersama dengan istri, adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah. Mereka bersiap-siap melepas penat untuk beristirahat di dalam kamar saat mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan istri berpandang-pandangan. Dalam kesunyian yang menguji itu, tak lama tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan istri masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun, melangkah mendekat ke jendela sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah. Gelap, tidak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang dan batang-batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya, pelan Hanif dan istri sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba terasa anyep, Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke dalam kamar mereka. Hanif bergerak mendekati istri adiknya yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Ade. Pak Ade mereka yang belum lama dikebumikan, ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak Ade dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya, ia berjalan terlunta-lunta telanjang. Ia berkata, "Sinom." Seperti meraup keluar dari tanah kubur, Pak Ade datang meninggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tidak begitu jelas, berkata bahwa ia pulang, ia rindu dengan keponakan-keponakannya. Pak Ade pulang Sinom, Pak Ade pulang. Malam itu adalah malam tersinding. Aku duduk untuk menyesap segelas air putih sembari mendengar beliau. Ada banyak pertanyaan di kepalaku, mulai dari apakah yang datang benar-benar Pak Ade mereka dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut. Hanif melihat ke arahku kemudian berdiri mengajak ke salah satu kamar tepat di samping lorong. Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbak Hanif, saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalaku tidak ada lagi. Mbak Hanif kembali menutup pintu lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pak Ade mereka. Hanif dan istri seperti tersirap, tidak bisa berteriak meminta tolong apalagi berlari pergi. Wajah lelaki itu sayu, dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersudut di ujung dipan terpisahkan dengan tirai saat makhluk penyerupa itu duduk lalu merintih seperti orang kesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan istri bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya, termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir.
Kehadiran Pak D yang ganjil seperti menyamarkan kehadiran mereka semua yang menghuni dalam rumah. Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah sosok Pak D menoleh melihat ke mata Hanif dan Isti. Ia seperti ingin berbicara dengan gigi yang sudah menguning, air liurnya menetes, tangannya yang dingin membelai kulit pipi mereka dalam ketakutan yang tidak tertahankan. Hanif hanya bisa mendengar Pak D menyebut-nyebut nama Bude. Pak D tidak pernah memanggil Bude dengan nama itu. Namun entah kenapa ia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini, setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti terduduk bertekuk lutut di lantai. Menarik-narik rambutnya sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pak D dulu saat dalam kondisi cemas. Ia meninggalkan kamar, berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri. Kamar yang dilarang, Hanif dan Isti gemetar tidak bisa tidur bahkan saat pagi datang menjelang. Pagi-pagi buta, Hanif menuju rumah Pak Haji menyampaikan apa yang ia lihat, sesuatu yang membuat lelaki tua itu sedikit tidak percaya. Bersama dengan warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju makam desa membongkar makam itu saat matahari belum muncul. Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan, Pak Haji dan Hanif bisa melihat Pak Adi di dalam sana, membiru dengan kain kafan masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tidak sekalipun berbohong. Sosok yang ia lihat datang dan saat ini menatap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif yang meminta perempuan itu lebih sabar. Hanif melangkah pulang, tidak dilihatnya istri dimanapun di dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan melewati pintu kamar Pak Ade, ia mendengar sosok itu sedang bersenandung seperti dulu saat ia masih hidup. Pak Ade gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi setiap malam hari. Ia akan mendengar atau melihat Pak Ade lalu lalang keluar masuk kamar miliknya. Meski sudah dikunci atau dijarik dengan gembok, sosok ini juga membuat Isti tidak betah ada di rumah. Ia sudah meminta tolong sanak saudara, namun mereka seperti tidak ingin terlibat meskipun ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan Isti sedang banyak pikiran. Saudara saja tidak mau membantu, apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat. Seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayuhi oleh sosok tamu yang tidak mau mati. Kini kedua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya. Saat surup menjelang gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja, ikut saudara, namun ada yang aneh pada rumahnya sore ini. Lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan dengan pertanyaan di dalam benak, Hanif melangkah masuk seorang diri. Saat ia mendapati surat di atas meja bahwa Isti tidak akan pulang malam ini, ia akan menginap di rumah teman. Hanif menutup pintu rumah, berjalan menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas ke kamar kosong itu sebelum bergegas menuju ke dapur. Saat di dapur, ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli, dijambak sampai dirajam dengan butir beras. Di tempat ini lalu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puasa. Ia tidak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitupun juga dengan Pak Ade. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut marah, membuat lelaki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Ia menyibak kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua. Berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya, ia pindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Ia ingat pernah mendengarkan bahwa Pak Ade telah menikah. Ia menikah saat usianya sudah menginjak 59 tahun. Ia bertemu Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude. Saat mengobrak-abrik satu persatu barang peninggalan orang tua, Hanif mendengarkan langkah kaki di belakangnya lewat sekelebat saja. Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya, memandang ke sekeliling, lalu kembali pada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu.
Tidak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Selalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil ditambah hubungannya dengan orang tuanya. Saat itu Hanif menyadarinya. Ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat ia masih kecil dulu. Puasa surup. Bude melakukan puasa surup di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif ia melihat wanita tua yang selama ini menempati ruang dapur mengangguk sembari menyeringai. Ia melangkah pergi meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif berdiri dari tempatnya lalu meninggalkan rumah ini. Ia harus menemui Bule. Hujan turun kian deras dan Hanif menyadari bahwa ia tidak bisa menemui Bule malam ini. Sontak ia berjalan menuju ke kamarnya. Saat itulah ia melihat ke kamar kosong itu. Dalam kondisi pintu terbuka, Hanif tidak menggubrisnya. Ia membuka pintu kamarnya dan di sana ia melihat Pak De. Pak De sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif. Rambutnya kian habis dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput. Tangannya semakin kurus dengan aroma bau bangkai yang menyengat dari tubuhnya. Ia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu yang tidak boleh Hanif lakukan, entah karena kedekatan mereka dulu atau apa. Hanif menutup pintu kembali. Ia pergi ke rumah tetangga malam ini. Sesuatu akan menyambangi rumah ini, tidak hanya untuk di hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pak Ade kesini tidak hanya untuk menyampaikan peringatan. Ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tidak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Rupanya itu adalah rumah milik Bule Hanif. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. Duk, ada apa kok kamu kesini? Tanya Bule kepada Hanif. Tanpa basa-basi Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif keponakannya. Bule sekarang cerita semuanya apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak Ade dulu. Lalu kemana Budi sekarang? Bule masih menatap Hanif. Ia masih tampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan. Apa toh? Bule juga tidak tahu. Yang jelas budemu pergi minggat. Tahu-tahu Pak Demu sakaratul maut. Hanif masih tidak puas dengan jawaban Bule. Kalau begitu kasih tahu Hanif Bule, siapa sebenarnya Budi itu? Bule tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah seperti orang yang tersedak. Namun Hanif tidak mau berhenti. Ia terus-menerus mencecar Bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya Hanif menunjukkan sesuatu kepada Bule. Tepat di bagian pinggul ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tidak bisa berkata apa-apa. Bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya. Lalu Pak di setiap matahari tenggelam selalu datang dari kuburan, datang ke rumah kita lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bule tahu itu? Bule masih terdiam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya Bule berdiri lalu meninggalkan Hanif seorang diri masuk ke dalam kamar miliknya. Tak berapa lama ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu pada Hanif. Bule menggenggamkan kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. Bapak ibumu sama Pak Demu punya dosa yang besar dengan budemu. Bule sendiri tidak begitu mengerti ceritanya. Kamu bisa mencari jawabannya sendiri. Kalau ketemu semua ini bakal selesai. Ya wes Yondo. Bule hanya bisa ngomong ini.
Pergilah ke situ supaya kamu tahu semua, supaya kamu tahu siapa budemu itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bis antar kota karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh bule merujuk pada satu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Ia harus tahu awal dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bis hujan deras baru saja turun. Hanif harus bergonta-ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur saat dirinya mendekati seorang yang tampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur. Tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya pada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba dua lelaki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal, menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk sementara hari sudah mulai gelap. Namun Hanif tidak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan jauh dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tidak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang mengisi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Kepala seorang perempuan muncul dari sela pintu. Ia melihat Hanif lebih seperti mengintip. Nyari siapa, Mbak? Tanya si perempuan ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif lalu membuka pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Hanif melihat sekilas seseorang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih di jendela salah satu kamar. Benar ini rumah Bude? Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot seolah tidak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya sedikit terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama, seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra, tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. Jenengan cari siapa? Ucap si wanita tua lebih dulu. Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu lalu mulai menceritakan semua, mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pak Ade. Wanita itu mendengarkan dengan seksama sebelum Hanif menyebut nama Bude dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua itu. Ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sekali menatap Hanif seolah-olah dia bisa melihat dirinya. Bude yang kamu sebut itu adalah nama anakku, Ndo. Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung sebenarnya untuk apa ia di sini. Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Sorop dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetar hebat menggenggam tongkat. Si
Si wanita tua berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan itu tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal, sementara istrinya terus menenangkan dirinya. Sabar Pak, sabar. Melo aku nduk. Dari balik tirai, perempuan yang membuka pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi di sini sebenarnya. Di sini Hanif tidak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini. Apalagi di luar sebentar lagi surup akan tiba. Badan tiba-tiba gemetar, angin dingin merasuk ke dalam sukma paling dalam saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru dia kenal sedang berjalan perlahan-lahan. Masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu, suasananya lembab, tercium aroma tidak menyenangkan. Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab dan seperti rumah Hanif. Rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu. Ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa, namun bibirnya keluh hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan. Pelan-pelan dari jendela-jendela di kanan kiri kamar, Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal, terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah yang menunduk dingin sekali. Gak usah dipaksa melihat, Nduk. Sudah lihat ke depan saja. Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati, namun yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur-sulur dari daun kelor, melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Suara seorang wanita yang tengah menangis, suaranya familiar, suara yang sudah lama tidak ia dengar, suara orang yang ia kenal. Suara Bude. Hanif berjalan mendekat melewati dua orang tua itu yang masih berdiri memberi ruang untuk Hanif. Di sana Hanif melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tambar. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya, apa yang terjadi dan kenapa Bude seperti ini. Suara tangisan Bude terdengar menggema di dalam ruangan yang tidak terlalu besar ini. Tidak ada cahaya di sini. Hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk terus-menerus menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar, dan ketika Hanif melihat Bude lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu lelaki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang ia bawa tepat di tengkorak Bude. Hanif termangu mematung diam sementara wanita tua yang memeganginya memalingkan wajah. Suara gemeretak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya Bude tertawa. Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan Bapak harus menyadarkan kamu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi. Bapak gak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku. Hanif hanya diam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semua, siapa Budenya saat ini dan alasan kenapa semua ini terjadi. Sebelum bertemu pademu, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya nasibnya sangat jelek.
Baru menikah setahun suaminya sudah tidak ada. Tapi sebelum itu sebenarnya Bude masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu dia menjalani puasa surup tanpa sepengetahuan kami. Puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tidak sanggup menahannya. Pisau gendeng hilang selama-lamanya. Hanif terdiam melihat lorong panjang rumah itu begitu gelap, begitu mengancam. Puasa surup. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum. Ketika surup datang, tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi budemu ketagihan mulai saat itu. Kejiwaannya terganggu. Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya untuk memakan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap surup datang mereka ke sini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin, pemilik kuburan. Dulu pademu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pademu diantarkan oleh orang tuamu membawa bayi. Cabang bayi yang masih merah lahir dari rahim anakku budemu sendiri. Tapi kepala bayi merah itu berwujud sapi. Cabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pademu meminta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak Korin budemu, bila dikubur di tempat lain akan jadi ramai pembicaraan. Akhirnya sepakat jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu. Budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata pada pademu bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Tapi orang tuamu, pademu juga sudah tidak ada. Tapi pademu juga akhirnya menjalani puasa surup juga. Karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Aku terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang aku pikirkan saat itu. Seperti yang aku katakan, awal setahun yang lalu cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana? Kuburan bayi itu dibongkar, tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih. Diikat tali temali lalu diberikan kepada Bude. Konon saat itu diberikan, setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Sampai sekarang wanita itu masih hidup, namun aku tidak akan pernah bertanya dimanapun beliau tinggal. Bagiku semua ini sudah cukup. Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat, aku harap kalian bisa menangkap pesan tersiratnya. Aku pun malas menjelaskan. Sekian dan terima kasih buat Simple Mind yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,
Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.